Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardiah dari kelas PTIKA Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2202095026. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang wireless LAN. Wireless LAN memiliki 12 channel yang terpisah secara non-overlapping. Lalu, jangkauan sekitar 50 meter. Tidak kompatibel dengan standar 208.11b dan 802.11g. Lalu, maksimum data rate 54 Mbps. Kemudian frekuensi band yang digunakan 5 GHz dan daya yang dibutuhkan 2W sampai 2,5W. Lalu, memiliki kapasitas 3 channel. Kemudian, memiliki jarak jangkauan sekitar 100 meter. Kompatibel dengan standar wireless 802.11 dan maksimum data rate 11 Mbps. Kemudian frekuensi band yang digunakan 2,4 GHz dan yang terakhir adalah daya yang dibutuhkan 1W. Itu adalah ciri-ciri dari 802.11b. Kemudian kalau yang 802.11g yaitu kompatibel dengan standar wireless 802.11. Kemudian maksimum data rate 54 Mbps. Lalu frekuensi band yang digunakan 2.4 GHz. Kemudian daya yang dibutuhkan adalah 1,5 watt. Kemudian adalah pada jaringan wireless LAN IEEE 802.11 menggunakan teknik modulasi split spectrum, yaitu sebuah teknik modulasi yang dirancang agar data lebih tahan terhadap interferensi. Kemudian yaitu adalah teknik split spectrum sendiri dapat dibagi menjadi 2 metode pendekatan, yaitu yang pertama direct sekuensi dan yang kedua adalah frekuensi hopping. Lalu saya akan menjelaskan tentang direct sekuensi split spectrum atau DSSS. Direct sekuensi split spectrum atau DSSS yaitu adalah sebuah bit akan dikonversi ke dalam beberapa chip yang berbentuk unik dan dapat membentuk sekitar 11 channel dan masing-masing channel memiliki lebar sekitar 22 MHz. Lalu selanjutnya yaitu adalah tentang frekuensi hopping split spectrum atau FHSS. Frekuensi hopping split spectrum atau FHSS adalah memiliki sekitar 79 channel dan masing-masing channel memiliki lebar sekitar 1 MHz. Perubahan frekuensi atau hop dilakukan setiap 0,4 detik. Jika sebuah frekuensi terkena interferensi, maka data akan dikirim ulang melalui frekuensi berikutnya. Kemudian adalah perangkat wireless LAN, yaitu yang pertama adalah access point. Pada access point ini ada dua. Yang pertama, access point merupakan perangkat half duplex yang bekerja seperti switch. Lalu yang kedua, perangkat access point dapat diimplementasikan dalam 3 metode.
Yang pertama yaitu mode root. Mode root adalah access point yang dihubungkan ke jaringan kabel melalui interface Ethernet, sehingga klien wireless LAN dapat terhubung ke jaringan kabel melalui access point. Nah, maksud dari mode root yaitu dapat dilihat pada gambar di samping. Beginilah gambar dari mode root. Lalu yang kedua adalah model repeater. Model repeater yaitu biasanya digunakan untuk membentuk suatu jalur upstream wireless ke jaringan kabel. Kelemahan metode ini adalah mengurangi jarak jangkauan access point terhadap client. Yang terakhir adalah metode bridge, yaitu access point digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan kabel secara wireless. Nah, bisa dilihat gambar dari mode bridge, yaitu seperti pada gambar di samping ini. Beginilah gambarnya. Ada jaringan kabel, ada access point mode bridge, dan access point mode bridge yang satunya lagi. Lalu yang kemudian adalah perangkat klien untuk wireless LAN. Yang pertama adalah klien wireless LAN dapat berupa PC atau personal komputer. Lalu ada notebook atau PDA yang menyediakan perangkat wireless seperti PCMCII, lalu PCI wireless adapter, dan sebagainya. Lalu perangkat wireless ini digunakan untuk menerima atau mengirimkan sinyal wireless ke perangkat wireless lainnya. Kemudian topologi wireless LAN. Yang pertama ADHOT atau peer-to-peer. ADHOT merupakan suatu bentuk topologi yang paling sederhana. Komunikasi terjadi antara dua perangkat wireless LAN atau lebih dengan cakupan area terbatas. Pada topologi ADHOT tidak memerlukan access point atau AP. Nah, bisa dilihat pada gambar di sampingnya, yaitu ada WLAN client, lalu di bawahnya ada WLA client juga, dan saling berhubungan satu sama lain. Lalu yang kedua adalah topologi wireless LAN, yaitu infrastruktur atau client atau server. Pada mode transstruktur membutuhkan access point atau AP. Perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan antara klien satu dengan lainnya, sehingga dapat tergabung ke dalam sebuah sistem jaringan. Selain itu, access point juga dapat bertindak sebagai repeater yang bekerja sebagai perangkat yang dapat menguatkan sinyal dalam suatu jaringan wireless LAN. Lalu yaitu adalah SSID atau Service Set Identifier. SSID merupakan identifier yang digunakan untuk mengidentifikasi nama kelompok jaringan pada wireless LAN. Kemudian, sebuah client harus memiliki SSID yang benar agar dapat bergabung dalam sebuah jaringan wireless LAN. Nilai SSID pada client harus sama dengan yang dimiliki oleh access point. Kemudian SSID dikirim dalam sebuah beacon oleh access point ke client wireless LAN. Kemudian beacon merupakan suatu frame pendek yang berfungsi mengelola dan mensinkronisasi komunikasi pada wireless LAN. Beacon terdiri dari beberapa informasi antara lain yaitu sinkronisasi time, yaitu antara access point dan client harus memiliki
clock yang sinkron sehingga beacon menyesuaikannya melalui sebuah timestamp. Lalu yang kedua adalah parameter FH dan DS, berisi informasi teknik spektrum yang digunakan. Kemudian informasi SSID, yaitu berisi nilai SSID. Kemudian yaitu rate, berisi informasi tentang data rate yang didukung oleh Agnes Point. Nah, ini adalah AP dan Clyde saling berhubungan yang dihubungkan oleh scanning, EAP, identitas Agnes Point, identitas Clyde, boleh atau tidak. Nah, itulah materi tentang wireless LAN. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.